بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Teramat sangat istimewa menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebelum kita, umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat mendambakan untuk kiranya mereka menjadi umat yang akan membela, yang akan berjuang untuk seorang nabi pengemban risalah yang sempurna, yang paripurna. Sebagaimana dikisahkan di dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari, suatu saat diceritakan bagaimana seorang Yahudi datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu seraya menyatakan, "Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin," yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang Yahudi ini mengungkapkan isi hatinya dalam keadaan dia sudah sangat benci tertanam dalam hatinya kepada Islam dan kaum muslimin. Tetapi ada kalanya tidak bisa menutupi apa yang ada dalam dadanya. Sehingga datang orang Yahudi ini kepada Umar ibn Khattab seraya menyatakan, "Wahai Amirul Mu'minin, ayatun taqra'unaha law nazalat fina ma'syaral yahud lattakhadnahu 'ida." Kata orang Yahudi ini, dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari, satu ayat yang selalu kalian baca, yang selalu dibaca oleh seluruh kaum muslimin, yang sekiranya satu ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, lattakhadnahu 'idan, sungguh kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya bagi kami, hari yang istimewa. Maka Umar pun bertanya perihal ayat itu, "Mahia?" Apa ayat itu? Maka Yahudi ini membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Ayat ini bagi orang Yahudi sangat mengagumkan. Dan bahkan keterkaguman orang-orang Yahudi itu tidak terhenti dan tidak berhenti hingga sekarang. Sangat banyak putra dari negeri kita ini yang belajar
notabene-nya dari dosen-dosen yang mereka adalah Yahudi, para kaum orientalis. Ada yang belajar di Leiden University di Belanda, ada pula yang di Sorbonne University di Prancis, di Chicago. Notabene-nya orang Yahudi dan orang Nasrani. Sangat kagum menggali ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, menggali ilmu-ilmu yang ada dalam sunnah Nabi, dalam sabda-sabdanya. Tetapi barang tentu mereka menggali ilmu yang ada bukan untuk beribadah, bukan untuk berta'abbud kepada Allah, bukan untuk menjadi umat yang terbaik. Tapi mereka untuk mencari sesuatu yang mereka anggap peluang bagi mereka untuk merusak umat ini. Ini orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Yahudi atau orang Yahudi yang datang kepada Umar ini mengungkapkan keterkagumannya. Ayatun, satu ayat. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan tadi. Sehingga Umar pun menanggapi apa yang dipertanyakan oleh orang Yahudi ini, seraya menyatakan, sungguh aku mengetahui mata nazalat wa aina nazalat, aku tahu kapan ayat ini turun, di mana ayat ini turun. Ayat ini turun di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Saat beliau melakukan wukuf di mana? Kalau wukuf di Mina atau di Muzdalifah? Di Mina atau di Muzdalifah? Di Arafah. Di siang hari, di saat teriknya panas matahari, gemetar tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril kepadanya membawa firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum, dan sungguh telah aku utuhkan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih wajib bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi untuk senantiasa kita bersyukur, alhamdulillah telah Allah pilih kita menjadi umatnya. Telah Allah pilih kita menjadi umatnya yang setiap hari kita mengikrarkan dua kalimat yang suci. Di setiap salat kita, yang tidak sah salat kita tanpa kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Ini anugerah Allah yang sangat istimewa. Allah memilih kita, ini keistimewaan dan nikmat yang sangat besar. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mendambakan keluarganya itu mendapatkan petunjuk. Tetapi ternyata keluarga yang dahulu sangat mencintai Nabi, bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan utusan Allah, dia adalah pamannya, dia juga sebagai besannya. Siapa dia? Dia musuh Nabi, tapi dia besan Nabi. Siapa dia? Siapa paman Nabi di antara paman Nabi? Abu Lahab. Abu Lahab sebelum Nabi diutus, tidak ada sosok yang paling dicintai dan bahkan penuh loyalitas, memberikan dukungan, memberikan segala-galanya dari makna kecintaan, melebihi Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat mereka cintai, akhlak yang tinggi, sehingga tidak ada
yang berhak untuk mendapatkan gelar Al-Amin melebihi keponakannya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Abu Lahab ini menghalangi orang untuk menikahkan putra-putranya dengan putri-putri Nabi. Dua putra Abu Lahab menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika turun berita bahawa beliau diangkat menjadi Nabi Allah, diangkat menjadi kekasihnya, diperintahkan untuk mensyiarkan la ilaha illallah, maka saat itu pula loyalitas berubah menjadi kebencian, berubah menjadi permusuhan. Bahkan dengan angkuh dan sombongnya, bisannya ini berkata, "Alihada jama'atana tabban laka ya Muhammad." Apakah hanya untuk urusan seperti ini? Celaka engkau wahai Muhammad. Angkuh. Dari kecintaan menjadi permusuhan, dari loyalitas menjadi kebencian. Akibat atau disebabkan untuk supaya Abu Lahab kembali kepada agama yang lurus, yang hanya menghamba, yang hanya meminta, yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk menjawab ucapan Abu Lahab, tabban yada ya Muhammad, Allah turunkan satu surah yang kita kesemuanya telah menghafalkannya, yaitu apa? Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Satu surat Allah turunkan untuk membalas dari kejahatan paman Nabi. Coba bayangkan, yang dia pamannya, yang dia keluarganya, Allah tidak memilih untuk menjadi seorang muslim. Bahkan dalam Sahih Al-Bukhari dikisahkan pamannya yang membelanya, pamannya yang memberikan pengorbanan, pamannya yang mengorbankan segala-galanya melindungi Nabi dari gangguan orang Quraisy, yaitu Abu Talib, pun harus wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sedih hati Nabi, sangat mendambakan. Tapi Allah tidak menginginkan, hingga Allah menurunkan satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa membuka hati siapa yang engkau cintai, siapa yang engkau inginkan, walakinnallah, akan tetapi yang memberikan petunjuk, dan yang hanya bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali lagi kita mengingat, alhamdulillah, tanpa kita meminta Allah takdirkan kita, dan Allah pilih kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, para jemaah Majlis Nurul Masajid rahimakumullah, dari tajuk yang tadi disampaikan secara sangat mendadak pula, di saat kemarin sore baru menikmati secangkir kopi, tiba-tiba Ustadz Iko menyampaikan kepada kami, Ustadz, bisa enggak menggantikan Ustadz Imam Wicaksono, katanya, karena beliau ada uzur. Saya bilang, mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi kalau bisa menjamin jam 7 tepat sampai ke terminal, insya Allah bisa. Karena keberangkatan ke Jakarta jam 7 tepat, kata Ustadz Iko, insya Allah bisa. Maka alhamdulillah, sejenak kali ini kita membahas tajuk dengan sangat ringkas, kiranya 10 menit saya meminta, tentang sesuatu yang sangat istimewa. Dari tajuk yang disampaikan kepada kami, dimintakan untuk membahas tentang sikap dan adab kaum muslimin di masa fitnah. Subhanallah. Ini tajuk
menjadi tajuk yang istimewa, yang bahkan dengan sangat spesifik Al-Imam Muslim menuliskan satu sub pembahasan dalam kitabnya, dalam kitab As-Sahih di jilid kedua, tentang al-fitan, bagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi fitnah. Tidak kurang dari 100 hadis dinukilkan tentang bagaimana umat ini menghadapi apa yang pasti dan harus dihadapi. Ini subhanallah mengingatkan kembali memang sempurna agama yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fitnah mungkin kita hanya mengenal secara umum. Kalau dalam kosakata, dalam keseharian kita, fitnah itu bermakna tuduhan. Itu yang dominan. Kamu jangan fitnah saya, artinya kamu jangan menuduh saya. Salah? Tidak. Tetapi itu bagian salah satu makna. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran dan dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata fitnah itu memiliki 15 makna. Ada berapa? 15 makna. Demikian disebutkan oleh beliau seorang ahli tafsir dan ahli hadis yang bernama Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. 15 makna. Di dalam Al-Quran, kata-kata fitnah ini dengan turunannya ada sekitar 50 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kata-kata fitnah dengan turunannya, ada kata fitnah, ada kata-kata yuftin, ada kata fitan dan yang lainnya. Itu kurang lebih ada berapa? 50 kali dalam 15 makna. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyimpulkan di antara makna fitnah, kalau kita simpulkan dengan ringkas, ada kalanya fitnah itu bermakna kesyirikan. Apa maknanya? Kesyirikan. Yang kedua, fitnah itu bisa bermakna perpecahan. Yang ketiga, fitnah itu bisa bermakna peperangan. Fitnah itu bisa bermakna berkata atas nama Allah tetapi dusta. Dan banyak makna, tetapi itu merupakan bagian daripada makna fitnah. Ada juga yang memaknai fitnah itu adalah cobaan, ujian yang harus dihadapi oleh umat ini. Cobaan dan ujian yang harus dihadapi oleh umat ini dalam beragam bentuk. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang panjang, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ju'ilat afiyatu hadhihi al-ummah fi awwaliha." Kemenangan, kesejahteraan Allah jadikan pada generasi yang pertama. Artinya umat yang paling istimewa di sisi Allah akan pasti adalah umat yang pertama. Umat yang di sana ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang di sana ada Abu Bakar, Umar, Uthman dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini umat yang paling utama. Kemudian kata Nabi, saya penggalkan hadis untuk meringankan. ثم تجيء على آخر هذه الأمة فتن.
Kemudian nanti di penghujung umatku ini akan menimpa mereka beragam fitnah. Akan menimpa apa? Beragam fitnah. Beragam fitnah. Para sahabat heran, apa fitnah yang akan terjadi? Fitnah yang akan terjadi itu dari 15 makna ia disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Tapi untuk meringkaskan, di antara yang akan terjadi adalah banyaknya hambatan untuk kita istiqamah di atas agama Allah, dan semakin banyaknya perihal yang akan merusak akhlak umat ini. Ini akan semakin bertambah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitanun turaqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Fitnah yang akan merusak akhlak ini, kata Nabi, seiring dengan waktu, apa yang terjadi di masa lalu itu seakan-akan merupakan suatu permasalahan fitnah yang besar, tetapi datang masa yang berikutnya ternyata akan ringan di masa kita, karena fitnah yang dihadapi di masa kita akan jauh lebih besar. Dan terus demikian, seiring dengan waktu, fitnah itu bertambah kualitasnya dan bertambah kuantitasnya. Seiring dengan waktu akan bertambah apa? Kuantitas dan kualitas fitnah yang akan menimpa umat ini. Ini yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akan merusak fitnah atau yang akan merusak akhlak ini akan semakin kuat. Akan semakin banyak. Mungkin sejenak kita flashback ke masa lalu. Pernah saya sekali waktu saya sampaikan di majelis seperti ini, di tempat ini, ba'dal maghrib, tentang apa yang harus kita hadapi di masa lalu yang kala itu sudah sangat istimewa, ternyata sekarang tidak seberapa. Apa yang mengancam akhlak daripada kita dan anak-anak kita. Mohon maaf, tahun 80 kita mungkin ingat ada acara TVRI namanya Aneka Ria Safari. Isinya apa? Nia dan Niati, ya. Isinya artis ibu kota. Berapa lama kita bisa lihat artis ibu kota? Berapa lama menunggunya? 2 pekan. Untuk bisa melihat siapa? Artis ibu kota. Melihat Aneka Ria Safari, Kamera Ria. Mungkin kita ingat tahun 80 ya. Ada Kamera Ria. Kalau malam minggu ada Chandra Kirana, ya. Banyak acara. Tetapi menunggunya lama sekali, itu pun jam 8:30. Kadang-kala dimulai jam 9:30. Habis dunia dalam berita masih disusul laporan khusus, ya. Mungkin kita ingat. Untuk melihat artis ibu kota. Sekarang pertanyaannya, kalau ingin melihat artis ibu kota, butuh berapa lama? 2 pekan? Sambil mengikuti kajian Majelis Nurul Masajid, lihat apa? Melihat artis ibu kota. Coba bayangkan. Enggak terbayangkan tentunya kalau para sahabat dikabarkan apa yang terjadi pada kita. Sampai Nabi itu bersabda. Melihat fenomena yang akan terjadi ini, Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih dari murid beliau Anas ibn Malik, kata Nabi, "Ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidak akan datang masa yang baru kecuali kondisi berikutnya akan pasti lebih terburuk. Subhanallah. Nabi menyatakan umat ini seiring dengan waktu kualitasnya akan lebih buruk. Memang tidak bisa kita pungkiri. Tidak ada yang bisa menyatakan zaman kita lebih baik dari zaman di masa hidupnya Nabi. Tidak pula kita bisa menyatakan zaman kita lebih baik daripada masa Abu Bakar, Umar. Tidak pula kita bisa menyatakan zaman kita lebih baik daripada masa para tabi'in. Tidak pula kita bisa menyatakan zaman kita lebih baik daripada zaman Al-Imam Syafi'i. Tidak ada.
untuk nilai keagamaan kualitas, tidak ada yang bisa menyatakan zaman kita lebih baik daripada masa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Bahkan dari sisi kualitas, tidak akan ada yang bisa kualitas ilmu kita lebih mumpuni daripada kualitas ilmu Kiai Haji Ahmad Dahlan umpamanya. Atau mungkin ilmu kita lebih mumpuni dari ilmu Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Tidak akan bisa. Artinya apa? Seiring dengan waktu, kualitas ilmu akan semakin berkurang. Dan ini yang akan semakin memperburuk. Apa yang menyebabkan semakin memperburuk? Karena yang semakin memalingkan kita dari ilmu agama itu semakin banyak. Tadi kita katakan semakin berkualitas dan semakin berkuantitas. Kok Nabi mengabarkan demikian? Apakah Nabi tidak menginginkan kebaikan? Bukan begitu. Maksudnya Nabi mengabarkan demikian agar kita cerdas dalam memposisikan menjadi umatnya. Kalau kita tidak cerdas sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana yang akan menimpa, dan ini akan menimpa mayoritas umat Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi dengan nubuwahnya, dengan mukjizatnya mengabarkan kepada kita. Kata Nabi, dan ini menjadi renungan bagi kita, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Kata Nabi, sungguh kata Nabi, dengan penuh kesedihan, sungguh kata Nabi, umatku benar-benar kelak akan terjebak untuk mengikuti kebiasaan dari umat-umat yang sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan kiranya umat itu masuk ke lubang biawak padang pasir, maka umatku kaum muslimin juga akan mengikuti mereka masuk ke lubang biawak padang pasir. Tersentak para sahabat. Apakah yang akan diikuti kaum muslimin ini adalah al-Yahudu wan Nasara? Dalam riwayat yang dikatakan, apakah yang akan diikuti kaum muslimin adalah Ar-Rum wal Furs, orang-orang barat dan orang-orang Persia, orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata para sahabat dalam sebuah pertanyaan, apakah mereka umat yang akan kita ikuti? Kata Nabi, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka yang akan menjadi acuhan, yang akan menjadi kiblat, yang akan menjadi contoh, yang akan menjadi idola, yang akan menjadi takaran, yang akan menjadi tolak ukur peradaban. Siapa jadi kalau bukan barat? Itu telah diingatkan oleh Nabi. Dan Nabi menyatakan la tattabi'unna. Sampai Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama pakar madhab Syafi'i, beliau menyatakan, Al-Imam Nawawi menyatakan, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan mengikuti kebiasaan orang-orang barat dengan sangat detail. Apapun yang viral di negeri mereka, apapun yang itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi mereka, bagi syahwat mereka dan bagi syubhat, umat ini akan terperangkap mengikuti dengan sangat utuh akhlak mereka, seakan-akan menjadi akhlak yang harus diikuti oleh umat ini. Artinya, para jamaah semuanya, Nabi telah mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada solusi yang melebihi, tidak ada solusi yang akan benar-benar menjadi senjata bagi kita, tembok yang kokoh, melebihi semangatnya umat ini untuk kembali mempelajari agama. Itu solusinya. Al-Quran daripada Al-Fatihah hingga An-Nas. Kiranya kita masih belum mengkaji tafsir secara utuh, yang merupakan hudal linnas, petunjuk untuk umat manusia, masih menuntut kita mengkaji ayat per ayat. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, Allah mudahkan kita membuat majlis, walaupun kiranya sepekan sekali atau sebulan sekali,
Sebulan sekali. Kalau sebulan sekali satu ayat kita mengkaji tafsir, berarti selesainya kapan? Itu belum hadis. Belum kitab Sahih Al-Bukhari, belum kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, ratusan kitab yang subhanallah pustaka Islam ini kalau kita kumpulkan mungkin satu perumahan ini penuh. Ini pustaka Islam dan itu ilmu, belum cabang-cabangnya yang telah dirampok ilmu pengetahuan oleh negeri barat ketika Isabella menaklukkan khilafah Umayyah di Spanyol dan ketika khilafah Abbasiyah ditaklukkan oleh Mongolia, semua pustaka dan keilmuan mereka rampok, mereka adopsi hingga sekarang, hingga kemarin ketika kita menulis tesis untuk S3 pun untuk mencari tulisan Ibnu Qayyim, kita pergi ke Leiden untuk bertemu agar bisa mendapatkan apa yang mereka curi. Walaupun ada kalanya kadang-kala memang orang awam seperti itu, mereka mau memberikan pun harus dengan syarat. Artinya subhanallah, kalau kita tidak semangat dengan ilmu agama, siapa yang akan semangat? Siapa yang akan meraih kemuliaan dan kemenangan? Dan bagaimana akan terbenahi akhlak kaum muslimin kalau kita tidak memotivasi diri kita dan umat ini untuk kembali kepada agama. Sebagai penutup, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan solusi bagi kita dan satu-satunya solusi yang paling mumpuni tentunya. Dalam hadis Nabi mengingatkan fenomena yang ada, kata Nabi, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu Allahu. Saya putus sampai di penggalan ini, kata Nabi. Dan ini fenomena kalau kita terjemahkan dengan terjemahan bebas, jika umatku sudah ternina-bobokan dengan sistem bisnis yang dikelola dengan riba. Saya bertanya kepada para jamaah, adakah bisnis sekarang yang berbau riba? Ada yang terjebak riba? Subhanallah. Kata Nabi, kalau umatku sudah terselimuti, bahkan idza tabaya'tum bil 'ainah, ketika riba itu sudah mengikat umatku, waraditum biz-zara', pertanian sudah mulai melalaikan, peternakan sudah mulai melalaikan. Hal yang asalnya kesemuanya adalah mubah, berbisnis, berniaga, berternak, bertani, ini kesemuanya mulia dan baik. Tapi ketika kesemuanya sudah mulai menjauhkan umat, ketika kesibukan ini melalaikan kita untuk hanya benar-benar menjadikan kehidupan sebagai wasilah untuk menjadi hamba Allah yang baik, sampai kata Nabi ketika mulai memudar semangat kita, kata Nabi, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Jihad dengan 8 maknanya sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Di antara makna jihad adalah mulai memudarnya kesungguh-sungguhan kita untuk belajar ilmu agama. Kalau ini mulai memudar, kata Nabi, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan umat ini sebuah kehinaan. Apa tafsir kehinaan? Ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis yang lainnya. Bisa jadi kehinaan ini adalah menjadi bangsa yang kewibawaannya tercabut, sehingga orang-orang kafir di negeri-negeri barat atau di negeri manapun tidak memiliki kekhawatiran, ketakutan sedikit pun kepada kaum muslimin, bahkan berani mempermainkan kaum muslimin, dan bahkan kaum muslimin, kata Nabi, akan menjadi santapan yang dikerumuni di dalam nampan. Itu kata Nabi, ka'annahum tu'amun fil qas'ah, umat ini akan menjadi santapan di tengah-tengah atau bagi orang-orang kafir. Sampai ada kalian dengan sangat spesifik Nabi menyatakan, kalau
dari sisi kenegaraan. Kata Nabi, ketika umat ini mulai menjauh daripada ilmu agama, Allah akan timpakan para pemimpin yang mengkorupsi harta rakyatnya. Sangat spesifik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah, jika umat ini mulai tidak memperhatikan ilmu perdagangan, mereka curang dalam timbangan, kata Nabi, Allah akan timpakan penguasa yang mengkorup hartanya. Dan saya bertanya, kita bertanya, adakah saudara-saudara kita yang berani mengurangi takaran pada waktu menimbang? Ada yang berani? Ada fenomena ini, adakah pengurangan timbangan di pasar, di pom bensin, di Beringharjo? Kalau banyak sebentar lagi sabdakan Nabi, bagaimana kita mendambakan pemimpin yang adil? Maka solusi, di antara solusi dari sekian banyak solusi, kata Nabi, la yanzi'uhu Allah, Allah tidak akan merubah nasib ini sampai kita hatta tarji'u ila dinikum, hingga kita kembali belajar ilmu agama. Akhlak kita akan semakin terburuk kalau kita tidak berjuang untuk mendekat kepada ilmu agama. Karena ilmu agama Allah turunkan dari awal, dari surat Al-Baqarah Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Lanjutkan, "Hudal lil muttaqin." Petunjuk untuk orang-orang yang bagaimana menjadi petunjuk sementara Al-Quran hanya menjadi pajangan. Jarang kita baca, apalagi menyingkap maknanya. Kadang Allah menyindir untuk kita, seraya menyatakan dalam firman-Nya, mengingatkan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah Al-Quran hanya menjadi pajangan? Mereka tidak bertadabbur, menggali ilmu Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah memang sudah ada penguncinya sehingga Al-Quran hanya menjadi pajangan? Di dalam riwayat athar disebutkan, di dalam riwayat yang lainnya, akan datang suatu masa Al-Quran itu akan berdebu dan ada kalanya menjadi sarang bagi laba-laba. Sudahkah hal itu terjadi di masa kita? Subhanallah. Artinya itulah fenomena dan itulah yang harus menjadi kesadaran bagi kita untuk kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih ada para ulama, ada guru-guru kita yang mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah pula kita masih diberikan semangat untuk belajar agama, semangat dan tambah waktu kiranya untuk kita mendekat kepada ilmu agama. Semoga dengan seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah yang menimpa kita dan mengembalikan kaum muslimin pada izzah, pada kemuliaannya, dan tentunya hanya dengan ilmu agama akhlak umat ini yang kita katakan sedang dalam keadaan sakit akan sembuh, akan bangkit sehingga menjadi umat yang aziz, umat yang mulia, umat yang bangga, umat yang sebagaimana Umar ibn Khattab berkata. Dan ucapan ini disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala oleh Al-Imam Mudzahabi, dan ungkapan ini kiranya menjadi penutup. Kata Umar ibn Khattab, Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahnu qaumun azzana Allah bil Islam, wa mahma bataghayna al-izzata min duni la adhallana Allah. Kata beliau, Alhamdulillah, kata Umar bin Khattab, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahnu qaumun, kita adalah kaum a'azzanallahu bil Islam, yang telah Allah muliakan dengan al-Islam. Agama ini mulia karena dibawa oleh Nabi yang mulia, turun dari malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salatu wassalam, dan tentunya datang dari Allah Al-Aziz yang sangat maha mulia. Oleh sebab itu Umar ibn Khattab menyatakan, Alhamdulillahilladzi a'azzana Allah bil Islam wa ma mawtayna al-izzata min dunih. Kalau kita ini, kata Umar ibn Khattab memberikan nasihat untuk kita, kalau kita ini berjuang
untuk meraih kemuliaan, mendapatkan kewibawaan, mendambakan kemenangan dengan tanpa kita kembali kepada ilmu Islam, kata Umar bin Khattab. Allah, kita hanya akan menjadi umat yang Allah akan hinakan, menjadi umat yang semakin terpuruk, menjadi umat yang akan semakin jauh daripada kemuliaan. Yang sampai kata Nabi, bukannya menjadi umat yang miskin, kiranya mungkin mereka semakin kaya, teknologi semakin maju, media semakin banyak, fasilitas semakin memadai, tetapi yang jadi bencana, yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi adalah semangat untuk kembali kepada ilmu agama akan semakin berkurang. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini, dan kepada Allah kita menengadahkan tangan dan hati kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, ba'da as-salatu wassalamu ala sayyidina wa habibillahi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami kaum muslimin di Gaza, ya Allah. Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim wa'inhum wa la tu'in alaihim wansurhum ala aduwihim minal yahud ad-dhallin al-ghasibin. Ya Qawi, Ya Aziz, يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب أهزم الأحزاب من المشركين من اليهود من الأعداء من جميع أعدائك يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الموحدين الذين لا يشركون بك شيئا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم هذه الأمة المحمدية. اللهم ارحم هذه الأمة المحمدية. اللهم ارحم هذه الأمة. اللهم ارحم هذه الأمة واجعل فيها أمة وسطا واجعلهم أمة وسطا واجعلهم أمة وسطا واجعله أمة عزيزة في هذه الأرض يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.